Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam yang ke-21 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Dan terlebih khusus dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan membawa ajaran agama Islam. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita doakan pengasuh kita Dr. Andus Khair Muhammad Soleh dan juga guru-guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kita doakan semoga beliau dan para asatidz dan asatidah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu ayat. Insya Allah antum semua sudah hafal ayatnya. Surat At-Tin ayat keempat. Yang berbunyi, gimana bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semisal saya tanya antum, kalau antum mendengar kata ahsanu taqwim, yang ada di benak antum apa? Wajah tampan. Ya, benar. Hidung mancung. Mata elang misal. Atau apa lagi? Alis tebel. Punya jenggot. Punya kumis. Berawak yang kekar dan lain sebagainya. Nah, itu yang ada di benak kita memang seperti itu. Ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Kalau kita melihat pada redaksi terjemahan dalam Al-Quran. Akan tetapi kalau kita mencoba untuk membuka kitab tafsir, ya, tafsir berusaha untuk menggali makna-makna yang tersembunyi dalam Al-Quran. Kita cari tafsir yang mudah, yang misalnya antum besok ulang bisa dicari, namanya tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu karangan Profesor Dr. Muhammad Quraishi Shihab. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Ya. Tahu Najwa Shihab? Yang cowok tahu enggak? Nah, ayahnya itu namanya Muhammad Quraishi Shihab. Nah, itu membuat tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Ada 15 jilid. Nanti dibuka jilid yang paling terakhir. Itu beliau menjelaskan. Kita mulai dari awal dulu. Kata lakot, lam sama kot itu harfut takkid. Artinya menegaskan bahwasanya dalam hal ini Allah ada kesungguhan. Dalam hal apa? Khalaqa. Khalaqa artinya apa? Menciptakan. Khalaqa. Tapi yang menarik di sini pakai na, nggak pakai tu. Ada yang tahu kenapa? Menggunakan domir nahnu itu menunjukkan bahwa dalam proses penciptaan ini itu Allah melibatkan makhluknya. Ya, berbeda kalau misal kita mendengar ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau pakai tu berarti Allah sendiri. Campur tangan Allah, enggak ada yang lain. Tapi kalau sudah pakai na, itu ada campur tangan makhluknya. Lah, siapa campur tangan makhluk ini kita bahas nanti. Terus fi ahsani taqwim. Nah, dalam hal ini fi ahsani taqwim Imam Quraishi Shihab itu menafsirkan bahwasanya yang dimaksud ahsani taqwim itu bukan hanya fisiknya saja yang ganteng yang cantik. Ya, tapi apa? Psikisnya. Jiwanya juga baik. Nah,
Kata Quraisy seperti itu. Nah, lalu Allah menggunakan domir nahnu itu yang melibatkan siapa? Melibatkan orang tua. Jadi orang tua berperan penting kepada anaknya untuk membentuk mentalitas atau psikis yang baik. Jadi seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya di sini dalam ranah ahsani takwim, Allah itu memberikan potensi kepada semua manusia. Ya, untuk apa? Untuk mempunyai fisik yang baik, untuk mempunyai psikis yang baik, untuk memiliki jiwa yang baik. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menggali itu supaya kita menjadi ahsani takwim? Kan seperti itu. Nah, kaitannya dengan hal ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi. Saya yang selalu saya ingat itu perkataannya Ustadz Hadi Hidayat, itu mengatakan seperti ini. Dalam jiwa manusia itu ada 3 komponen yang harus kita penuhi. Kita kasih makan lah gampangannya. Yang pertama ada akal, yang kedua ada jiwa atau ruh, yang ketiga ada tubuh fisik. Nah, akal kita kasih amunisi dengan cara membaca. Ya, akal kita kasih nutrisi dengan cara membaca. Membaca apapun, silahkan membaca dimulai dari yang antum sukai. Baca novel, tafadhol. Baca komik, tafadhol. Intinya jangan sampai otak itu berhenti berpikir. Karena apa? Kalau otak sudah berhenti berpikir, nanti otak akan tumpul. Nggak akan bisa mikir apapun. Yang pertama, akal diisi dengan membaca. Yang kedua, ruh. Ruh diisi dengan apa? Ruh diisi dengan ibadah. Ya, ibadah apakah harus sholat? Yang sholat 5 waktu, labud, wajib. Antum muslim dan muslimah. Ya, berzikir, bersolawat dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tubuh kita ini nggak kosong. Kalau jiwa kita, kalau fisik kita tanpa ruh, nggak ada apa-apanya. Makanya itu penting bagi kita untuk mengisi roh. Buat apa? Supaya kita bisa beraktivitas di dunia. Yang ketiga, komponen yang terakhir yaitu jiwa raga. Tubuhnya juga dirawat, ya, olahraga. Yang cowok mungkin biasanya nge-gym dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang suka lari-lari dan lain sebagainya. Atau mungkin ada yang suka qiratul qadam, tafadhol. Intinya fisiknya juga diperhatikan. Nah, ketika 3 komponen dalam diri kita ini kita isi dengan amunisinya masing-masing, insya Allah kita akan menjadi ahsani takwim, sebaik-baik ciptaan, perfect people. Jadi seperti itu. Nah, maka dari itu di sini pada ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah itu memberi kita potensi untuk bisa menjadi ahsani takwim. Pertanyaannya, apakah antum mau menjadi ahsani takwim atau enggak? Kalau mau menjadi ahsani takwim, silahkan 3 komponen tadi diisi semuanya. Membaca, ya, berzikir, bersolawat, sholat dan lain sebagainya, berolahraga. Kalau semua itu kalian isi, insya Allah antum bermanfaat bagi diri antum sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ayyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.